Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sa'diah, NIM 1914111027. Di sini saya akan menjawab soal pengantar ekonomi mikro nomor 1, yaitu untuk nomor 1A, yaitu kondisi permintaan ialah karena biaya produksi pembuatan tempe naik, maka harga tempe tahu pun ikut naik, sehingga kondisi permintaan konsumen terhadap tahu tempe akan menurun. Dan sedangkan karena kondisi penawaran akan mengurangi karena biaya produksi tahu tempe sedang naik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab yang B. Keseimbangan pasar menjadi terganggu karena tidak stabilnya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Akibat melonjaknya harga kedelai mengakibatkan para pengrajin tahu tempe mogok bekerja karena naiknya harga kedelai membuat biaya produksi menjadi bertambah. Selanjutnya yang C, cara agar terciptanya titik equilibrium atau keseimbangan itu dengan cara menyeimbangkan jumlah permintaan tahu tempe atau kedelai dengan jumlah penawarannya. Selanjutnya yang D, agar kondisi menjadi optimal, pemerintah menghimbau agar para pengrajin atau produksi melakukan penyesuaian dalam menyikapi kondisi dan kemampuan didasarkan masing-masing. Dan para pengrajin diminta untuk menjaga kekompakan dan kedamaian. Tersusun diminta untuk beralih atau mengurangi terlebih dahulu kepada makanan pokok lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR itu sudah tercapai. Maka keuntungan maksimum tercapai apabila jumlah produk adalah Q dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P. Kemudian yang ditunjuk di mana perusahaan mengalami kerugian akan dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu pasar persaingan sempurna. Itu produsennya bersifat price taker. Terus produknya itu homogen, penetapan harganya itu berdasarkan pada ketentuan penawaran dan permintaan. Labanya itu harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran. Akses masuknya itu kebebasan keluar masuk pasar bagi pembeli dan penjual. Dan pasarnya itu jumlah penjual dan pembeli banyak, produk dan barang yang ditawarkan pun juga banyak. Selanjutnya pasar monopoli itu produsennya itu memiliki peran penentu harga sama aja price maker, dan produknya itu memiliki produk kenegaraan seperti gas, listrik, air mineral gitu. Terus penetapan harganya itu semakin sedikit barang semakin mahal harganya, dan semakin banyak barang maka semakin turun harganya. Labanya itu memaksimalkan laba ketika output. Akses masuknya itu menyulitkan pendatang baru masuk ke dalam pasar. Terus pasarnya itu memaksimalkan keuntungan yang dapat ditentukan. Selanjutnya dalam pasar monopolistik, yaitu produsennya itu dapat keluar masuk pasar, produknya itu serupa namun beda dalam beberapa aspek. Penetapan harganya itu barang beda tapi saling bersubstitusi. Labanya itu
laba dalam jangka panjang, dalam jangka pendek. Terus akses masuknya itu bebas keluar masuk pasar, dan pasarnya itu memiliki kebebasan keluar masuk, namun barangnya itu tidak homogen. Selanjutnya, pasar oligopoli itu produknya homogen atau terdiferensi penetapan harga. Produsen saling mempengaruhi harga, dan produsen itu hanya sedikit. Struktur pasar oligopoli ini adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan. Oligopoli dapat menetapkan harga dan hambatan untuk masuk dan keluar di pasar. Produk mungkin homogen atau berbeda, dan hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar oligopoli tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.